semuanya, kembali lagi di Kubis, Kupas Habis. Kenalin, gue Deva, kelas 9 SMP di Santa Ursula BSD. Kenalin, gue Brian. Saat ini gue lagi S1 ya di Universitas Indonesia. Ya, oke. Kenalin, nama gue Kizia, gue kelas 10 di Penabur. Ya. Oke, sebelum kita mulai episode Kubis pada hari ini, mungkin kita bisa awali dengan doa dulu ya guys. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang terkasih dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu dari untuk pagi ini ya Bapak. Sekarang kami akan memulai episode Kubis kami pada hari ini. Kiranya Engkau menyertai episode ini agar bisa berjalan dengan lancar dan semua yang akan kita bahas dapat kita aplikasikan ke dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Nah, kita tuh baru banget kelar ibadah teman-teman. Ya pastilah ya, hari Minggu kan ya. Hari Minggu. Di mana tadi? Kalau gue sih tadi di Pemuda ibadahnya. Kita berdua sih di umum ya. Umum ya? Umum. Oh gitu. Kenapa nggak remaja? Karena sebenarnya kayak tadinya tuh mau di remaja, tapi kebetulan banget di umum ada temen aku lagi orkes, jadi pengen ngeliatin juga sekalian ngedengerin khotbahnya. Bener-bener, kayak support temanmu sekalian gitu ya. Betul sekali. Gue juga ngikut Keiza sih. Ikut-ikut. Oke. Berarti kan tau lah ya tema kita hari ini apa tadi ibadah ya? Iya dong. Mau disebut bareng-bareng nih? Bareng-bareng aja Bareng lah. ya? Oke, 3, 2, 1. Komitmen. Nah, karena tadi gue dari ibadah di Pemuda, pasti penyampaian pendeta di Pemuda, Remaja, dan juga di umum itu beda-beda kan ya? Kalau kita pakai konteks ini deh, Pemuda dulu ya. Kalau tadi di Pemuda itu adalah komitmen itu di Kristen itu juga gak beda jauh sama komitmen kita di kehidupan kita masing-masing gitu ya. Intinya itu komitmen itu diperlukan dalam setiap tindakan yang akan kita pakai gitu. Kayak misalkan konteksnya dalam konteks kekristenan adalah kalau misalkan di bangsa Israel waktu di kitab Yosua ayat 3-24 itu disebutkan tuh dia itu ingin bangsa-bangsa Israel tuh dari awal sampai akhir itu terus setia sama Tuhan gitu. Ngikutin terus komitmen terhadap kepercayaannya kepada Tuhan gitu. Kalau di remaja gimana tuh? Umum ya? Umum. Oh iya, kalau di umum gimana? Tapi sebenarnya bisa gue korelasiin sama ibadah sama yang minggu lalu, karena ada kayak berkesinambungan gitu lah kita ibadahnya gitu. Kalau dari remaja / umum itu tuh tadi tuh dijelasin kalau tanpa kita sadar tiap hari tuh manusia tuh ngebuat kayak 35.000 pilihan. Jadi kita tuh di sini tuh komitmen kita tuh dicampurin sama pilihan kita. Gitu kayak walaupun kecil kayak misalnya gue lagi di sini nih kayak abis ini gue ngomong apa ya? Itu kayak sadar nggak sadar tuh kayak pilihan kita gitu kan. Iya gitu. Terus tadi tuh lebih dibahasnya kayak komitmen kita untuk selalu takut sama Tuhan. Terus karena kalau nggak ada bantuan Tuhan tuh kita kayak apa ya, nggak ada tujuan, terus kayak we're like nothing without God gitu kan ya Dev? Benar. Dan juga kalau komitmen itu menurut gue sih dari diri kita sendiri ya, dan bukan sesuai dari pilihan orang lain. Itu kayak tergantung kita mau milih yang mana, kita mau komitmen atau enggak. Nah kalau soal komitmen, tadi gue sama Kezia juga kita sempat training WL sama Kak Anto, dan itu juga sempat ditekenin sih kalau soal komitmen ya, komitmen sebagai worship leader. Jadi ternyata tuh komitmen tuh bisa ada di berbagai peran di hidup kita, salah satunya saat pelayanan sebagai worship leader. Nah ternyata tuh gue baru tahu banget jujur pas diajarin sama Kak Anto, ternyata WL tuh punya komitmen sepenting itu di ibadah. Dan kayak pengalaman gue sebagai WL tuh cuman kayak sangat terstruktur gitu loh, kayak udah tinggal baca doang. Ternyata sebagai WL itu kita punya komitmen untuk kayak mengubah suasana ibadah gereja tuh bakal kayak gimana. Mungkin nanti kita bisa ubah jadi rame-rame, yang seneng-seneng, atau mungkin kita juga bisa ubah suasananya jadi yang serius banget, sendu-sendu banget. Jadi kayak perannya besar gitu lah ya. Iya, ternyata perannya besar banget, dan itu tergantung pilihan kita mau suasananya mau kayak gimana. Dan itu penting banget juga buat teman-teman yang nantinya ikut ibadah, mereka pulang tuh bakal pengalaman ibadah mereka tuh bakal gimana, itu tergantung dari komitmen mereka sendiri. Kalau pada menurut kalian gimana kalau soal komitmen? Komitmen ya, sebenarnya komitmen tuh pasti penting lah ya, kan ya. Istilahnya tuh kayak kita tuh hidup sekarang itu perlu komitmen gitu. Kan ya. Sesimpel hari ini deh gitu.
waktu pagi-pagi kita dikasih 2 pilihan gitu ya, mau bangun pagi atau mau tidur gitu. Nah itu tuh apapun pilihan itu udah pasti komitmen kita gitu. Kalau misalkan kita bangun pagi, kita komitmen untuk pergi ke gereja gitu kan ya, dan itu juga disebut sebagai komitmen gitu kan ya. Kedua, lanjut tidur gitu kan ya, nggak gereja, komitmen. Cuman apakah komitmennya ke arah yang benar? Seperti tidak ya. Gue bukan mau call out orang-orang yang nggak gereja ya, tapi kayak setiap orang itu punya pilihan masing-masing teman-teman gitu. Dan komitmen itu benar-benar dibutuhkan di setiap tindakan kita bawa gitu. Gue setuju banget sih sama Brian, karena menurut gue tuh kayak komitmen tuh basically like tumpuan lo, kayak lu mau ngapain, lu mau ngelakuin sesuatu, itu kayak your decision, man. Dan itu bakal berdampak di kedepannya juga. Yes, betul banget. Jadi commitment is like a big part of our life, jujur. Karena like basically committing to something we're gonna do, like mungkin kita korelasin, kayak gue mau korelasin sama Tuhan gitu ya. Boleh. Kayak kalau kayak committing, whether kayak lu mau dedicating your life to God, itu kayak maka lu ngikutin Tuhan gitu. Setuju gak? Setuju banget. Bener-bener. Berapa susah ya, kayak ngelakuin itu susah gitu. Cuman kita tahu tuh hal yang harus kita lakuin gitu. Dan pastinya banyak juga apa ya, kayak gangguan-gangguan yang biar kita kayak aduh males deh jadinya ngerjainnya, jadi nggak komitmen lagi deh. Yes. Bener. Tapi namanya berproses, jadi ya jalanin aja. Tuh, iya. Namanya juga komitmen lah ya. Komitmen sepenting itu ya. Tuh. Cuman ada juga kasus di mana kita udah komitmen itu dapat konsekuensi gitu kan ya, istilahnya. Tapi seperti yang udah dibawain waktu ibadah tadi tuh, gue juga belajar kalau mau kita juga komitmen, itu juga kita akan dihadapkan dengan namanya konsekuensi gitu. Mau kita ngikutin komitmen yang kita rasa itu jalannya memang udah benar gitu ya, kayak ibaratnya misalkan mungkin dalam konteks kekristenan kita komitmen untuk selalu pergi ke gereja tiap minggu gitu kan ya. Namun juga pasti ada konsekuensi along the way gitu kan ya, yang kita nggak bisa expect gitu. Dan jujur gue gak tahu definisi konteksnya gimana contohnya, cuman pasti ada gitu kan ya konsekuensinya. Dan yang bikin menarik itu adalah kita tuh selalu mikir kayak komitmen itu ada hal yang baik gitu kan ya, mau kita komitmen untuk melakukan sesuatu gitu kan ya. Ibaratnya kalau misalkan kita lakukan hal yang baik, pasti jalannya juga bakal smooth gitu kan ya, sampai akhirnya tuh dapat hasil yang bagus gitu kan ya, nggak ada gangguan sama sekali di tengah-tengahnya begitu. Namun kalau gue sih mikirnya gini ya, kalau misalkan kita komitmen tapi gak ada konsekuensi, itu tuh kayak too easy gitu loh, ya kan ya. Jadi kayak makanya tuh yang bikin gue semakin semangat untuk istilah tuh memperbaiki hubungan gue dengan Tuhan itu adalah adanya konsekuensi tersebut gitu, kayak rasa malas dan sebagainya macam itu kayak istilah itu memberikan gue tantangan untuk semakin lebih dekat gitu dengan Tuhan gitu. Seperti itu sih. Tapi kalau pengalaman lo kayak gitu berarti? Gue sih gitu ya. Kalau dari Deva pengalamannya gimana? Kayak committing, kayak bisa dalam konteks apa aja sih? Kalau tadi kan Brian dalam konteks dengan mendekatkan diri dengan Tuhan. Jujur kalau kayak komitmen yang benar-benar baru gue rasain dan gue kayak masih gue coba proses untuk gue bisa tekenin terus, itu ya sama juga sih mungkin. Gue lagi coba untuk lebih komitmen sama pelayanan-pelayanan gue, karena gue tuh dulu sempat kayak lost contact sih, maksudnya kayak menjauh lah istilahnya dari Tuhan, dan kayak udah jarang banget pelayanan. Terus sekarang ini lagi proses-prosesnya, lagi sering-seringnya gue coba untuk kayak mendekatkan diri gue lagi ke Tuhan dengan cara pelayanan-pelayanan. Dan itu juga salah satu pilihan yang kayak pas awal-awal mau pelayanan tuh kayak aduh ini mendingan gue gak usah gereja, atau mendingan gue ikut orang tua gue umum, atau pelayanan ketemu teman-teman baru sekaligus mendekatkan diri ke Tuhan. Dan itu kayak dulu tuh sebenarnya pilihannya itu kayak sempat kayak aduh ini banget ya, berat banget ya pilihannya, mau atau enggak ya. Cuman sekarang masih proses, masih kadang-kadang masih kepikiran ada pilihan-pilihan tersebut juga. Cuman gue lagi mencoba untuk terus memilih pelayanan lagi sama Tuhan gitu. Kalau lu gimana? Gue sih sebenarnya itu lebih ke kayak long term commitment yang udah gue jalanin. Kayak semua orang kayak udah tahu cerita ini deh.
Pokoknya awal gue komitmen itu karena Yunika narik gue ke podcast. Us. So, Yunika jadi mana Yunika? Shout out Yunika. Shout out to Yunika, I love you so much Yunika. Iya, pokoknya awal-awal gue tuh sebenarnya gue emang sempat ada kayak ketertarikan untuk kayak mau pelayanan di gereja. Karena ngelihat kakak-kakak gue atau keluarga gue aktif kayak, buset keren banget, gue juga mau gitu. Yeah. Terus puji Tuhan, God gave me like a kesempatan untuk shining here. Bener-bener. Gitu ya. Gue pada suatu hari gue dikontak DM IG, Kes, lu bisa nggak jadi host podcast? Terus kayak boleh. Itu di situ tuh kayak titik awal gue kayak berkomitmen, gue mau deh like dedicating my days untuk kayak pelayanan, terus kayak just giving out what I have, like my time for God. Itu kayak mulai awal komitmen, dan sampai sekarang puji Tuhan masih jalan. Jadi di sini kayak gue tuh masih kayak dari awalnya gue yang diajarin, sekarang gue udah ngajarin teman-teman yang baru masuk pelayanan. Gitu. Itu sebenarnya kayak komitmen yang cukup sulit. Karena terkadang gue pernah kayak at the lowest point, gue bener-bener kayak capek, buset. Gue kan sekarang fokusnya lebih ke pelayanan ibadahnya langsung, which is jadi WL. Dan ada momen dimana gue tuh di pair up sama orang yang gak committed sama pelayanan, alias ibadah bercanda dan itu tuh frustrating banget. Bener. Karena kita tuh ngejalanin ibadah, cuman kalau bercanda kan kayak jadinya nggak ada artinya. Bener, gitu bener. kan. Yeah. Terus itu kayak gue bener-bener kayak frustrated banget, gue sampai nangis di gereja, gue cerita ke temen-temen. Cuman karena ada banyak bantuan, apalagi dari Kak Anto, kayak tadi Deva bilang, Kak Anto tuh ngasih training WL. Jadi training WL hari ini tuh kayak gue harapin tuh bisa ngebantu temen-temen yang pelayanan agar bisa lebih committed gitu. Iya. Sih kalau dari gue. Ya. Sebenarnya cerita kalian itu agak sih relate juga sama gue gitu kan ya, karena gue juga pelayanan juga di gereja gitu ya, dan gue ngeliat ini pelayanan itu juga menjadi bukan latar belakang sih sebenarnya ya, alasan gue juga untuk komitmen terhadap Tuhan gitu, karena juga dikit agak cerita dikit ya, waktu gue dulu tuh kecil ya, gue tuh bisa bilang ke gereja itu ikut orang tua gitu kan. Jadi gue tuh kayak ngerasa hari Minggu ini ke gereja gitu, jadi kayak rutinitas doang gitu, kewajiban aja, bener-bener, bukan kemauan. Bener, iya. Bener banget. Lalu apalagi waktu pandemi itu bener-bener kayak karena online kan ya, jadi gue tuh ngerasa kayak online kan ya, ntar aja lah gitu, nonton ibadahnya ntar aja gitu Live kan. stream bisa diulang. Iya, live stream bisa diulang gitu kan ya, bisa nonton besok gitu-gitu kan. Cuman waktu gue SMA, karena gue SMA negeri ya waktu itu ya, di mana anak-anak itu mayoritas muslim. Akhirnya tuh gue ada di masa di mana kayaknya gue perlu nemuin lingkungan yang seagama sama gue gitu, biar gue masih ada istilahnya tuh masih ada orang-orang yang seiman sama gue gitu. Siapa tahu istilah biar gue nggak begitu jauh sama Tuhan gitu kan. Kayak bisa bertumbuh bersama. Iya, bener. Nah disitulah gue mengenal yang pertama kali namanya pelayanan gitu ya. Gue waktu itu berperan sebagai keyboardist waktu di sekolah, dan karena itu tiap minggu ya, tiap hari Jumat, jadi mau gak mau pasti ada aja kayak tema ibadah yang harus gue pelajarin dulu, dan juga lagu-lagunya gitu kan ya. Akhirnya itu membuat gue kayaknya gue bisa di gereja gitu deh kan ya. Akhirnya gue mencoba di GKI gitu, dan puji Tuhannya diberikan kesempatan untuk pelayanan, dan sampai sekarang juga puji Tuhan masih lanjut. Dan nggak ada rencana pengen berhenti gitu loh, kayak ngerasa itu kayak pengen lanjut aja gitu. Kayak gue admit ya, kayak awal-awal memang pelayanan itu bikin gue ngerasa kayak keren gitu. Cuman akhirnya itu nggak tahu kenapa ibadah pelayanan itu justru bikin gue kayak adem gitu. Suatu lebih kayak lu mau kayak aduh gue terpanggil untuk pelayanan nih. Bener. Gitu. Iya, jadi bukan kayak istilah kayak jadi kayak ajang kita memberitahu kebolehan kita gitu kan, gue bisa main keyboard nih gitu kan ya, gue bisa nyanyi gitu kan ya, gitar, drum gitu. Tapi lebih ke kayak
ya gue senang aja gitu, kayak untuk memuliakan nama Tuhan gitu kan ya, bersama dengan teman-teman yang juga memiliki visi yang sama gitu untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kayak komitmen gue tetap berlanjut gitu, di support dengan pelayanan gitu. Aduh, kalau ngomongin kayak gitu jadi kayak wah gila. Kayak our process dari awal how we were untuk sampai sekarang itu benar-benar udah very much berkembang banget. Kayak yang dari awalnya gue juga dulu kayak Brian gitu, kayak gue pelayanan emang mau karena kelihatan kayak karena tadi gue mention keren banget kakak-kakak gue, keluarga gue pada pelayanan, keren banget bisa tampil depan orang-orang, gue juga mau ngomong depan orang-orang gitu, kayak gue pengen lihat kayak keren banget sih bisa ngomong depan orang-orang, bisa ngelit ibadah gitu ya. Tapi lama-kelamaan kemauan kayak kepengenan untuk menjadi keren tuh lebih kayak ternyata memuliakan nama Tuhan tuh something new yang kayak enak gitu, kayak jadi kayak setiap abis pelayanan tuh kayak puji Tuhan. Bener-bener. Gitu kayak oh ya udah. Jadi kayak untuk gitu. Nilai ngerasa keren itu jadi kayak justru kayak jadi nilai plusnya aja gitu, kayak after effect-nya gitu loh. Yang utamanya kita rasain adalah ya rasa bangga dan accomplish aja gitu. Kayak hari ini tuh udah kelar memuliakan nama Tuhan di ibadah gitu. Apalagi kita ibadah kayak cuman seminggu sekali ya, hari Minggu. Jadi habis capek-capeknya weekdays, terus akhirnya kita bisa berhasil untuk ketemu lagi sama Tuhan, bisa jadi adem deh pokoknya hatinya ya habis pelayanan. Betul sekali. Jadi berarti kesimpulannya apa nih? Komitmen. Kesimpulannya ya, jadi komitmen itu mau itu di kehidupan kita masing-masing gitu dia, dan juga di perjalanan iman kita, rohani kita, itu memang diperlukan ya teman-teman. Karena istilah tuh kalau kita ibaratkan kita gak ada komitmen gitu ya, kedepannya kita gak akan melanjutin apa yang kita lakukan sekarang gitu, dan juga akan berkembang gitu ya kan ya. Dan puji Tuhannya kita emang punya alasan kita sendiri untuk komitmen ya, terutama di kepercayaan kita terhadap Tuhan gitu. Jadinya komitmen ini adalah hal yang luar biasa sih, gue bener-bener kayak penting banget gitu, karena ya inilah yang bikin kita dekat sama Tuhan gitu, jatuhnya gitu kan ya, my commitment gitu. Jadi kayak landasan lah ini. Iya, gitu. Jadi kayak komitmen cakep, bagus komitmen gitu kan ya. Shout out komitmen. Iya. Komitmen tuh luar biasa, amazing, keren, apa lagi? Lagi ya? All of the above gitu kan ya, ABCD-nya gitu kan ya, bisa di checklist semua gitu kan ya. Oke. Jadi seputar komitmen itu saja kali ya. Mari kita. Bener, iya. Kita sebelum kita udahin juga, kita tutup juga. Tutup dengan doa. Tuh. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami bisa menjalankan podcast kami dengan baik. Terima kasih atas penyertaan-Mu selama podcast ini, agar podcast ini bisa berjalan dengan lancar. Biarlah apapun yang kami bahas pada hari ini, apa yang kami kupas pada hari ini, bisa bermanfaat bagi kehidupan kami dan teman-teman kami di sana. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Jangan lupa podcast Kubis akan tayang setiap akhir bulan. Sekian dari episode hari ini. See you guys in the next episode. Dadah. Tetap komitmen.